inna adzabi lasyadid. Sak temene pasiksaning Allah menika bener-bener syadid, keras. Salajengipun sholawat salam mugi katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dados uswah hasanah kita, teladan terbaik umat manusia sepanjang zaman. Ingkang kaping 3 menika pertemuan perdana pertama setelah 2 tahun pun oke 2 tahun kurang 1,5 bulan, jadi sudah kurang lebih hampir 2 tahun. Maka wonten ing pepanggihan punika kita badhe sesarengan sinau melih, kita ambil satu topik biasanipun ingkang terkait fikih. Karena menika pertemuan perdana, kita akan mencoba membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang magepokan kalian husnul khuluq utawi budi pekerti ingkang sae. Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten ing Al-Qur'an memuji budi pekerti Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sak temene sira Muhammad duweni budi pekerti ingkang agung. Ayat ingkang sanes ngendika wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas. Al-Imran 134. Kita dipun dawuhi bilih tiyang ingkang takwa menika gadah ciri khas napa menika? Kadhiminal ghaid, saged menahan marah, ora gampang nesu. Menika ciri hamba Allah ingkang bertakwa, ora gampang kesulet, mboten ngamukan. Terus amarah menika saged dipun kendalikan, tidak mudah terprovokasi. Nah, sak menika di era sosmed, era sosial media, era kecanggihan teknologi, kathah berita hoax, berita palsu, termasuk provokasi. Hendaknya kita bersikap bijak, tidak mudah tersulut emosi lalu berkomentar negatif atau ungkapan ingkang kotor. Kalau dulu ada istilah mulutmu harimaumu, sakniki jarimu harimaumu. Nah, jari napa jempol? Jempolmu harimaumu. Penting wonten ing ayat punika sebab ciri tiyang ingkang muttaqin menika ternyata wal kadhiminal ghaid, tiyang ingkang saged menahan amarah. Mboten namung menahan amarah, wal 'afina 'anin nas, dan menjadi pribadi pemaaf, duweni ati kang jembar, duweni ati segoro. Yang namanya segoro niku arep dicemplungi apa wae semuanya larut, semuanya lebur, tidak terwarnai. Maka seorang ingkang muttaqin, bertakwa kepada Allah, ingkang nggadahi budi pekerti ingkang sae, hatinya tidak mudah terbawa dan tidak mudah terwarnai kaya segoro. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, intine tiyang ingkang nggadahi budi pekerti ingkang sae niku nggadahi jiwa pemaaf. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menika ugi mudah memaafkan
orang lain. Sinoso orang lain meningko sudah jelas-jelas hendak mencelakai dirinya, piyambakipun masih bisa memberi maaf. Malah menawi kita membaca biografi sahabat Rasul, tidak sedikit sahabat Rasul meningko dahulunya musuh bebuyutan Rasulullah. Lajengipun dados sahabat, dados konco. Kenapa? Karena Rasul mudah memaafkan. Nek mboten rasudi wong suyaku to. Ternyata mboten, meskipun memusuhi, memerangi, bahkan sampai mengangkat senjata, ketika menyatakan Islam diterima dengan lapang dada, dimaafkan dan diberi posisi. Terus Nabi mudah memaafkan. Contohnya siapa? Khalid ibn Al-Walid. Khalid ibn Al-Walid menika dahulunya panglima perang engkang memusuhi umat Islam, termasuk engkang membuat pasukan kaum muslimin pada saat perang Uhud kocar-kacir. Pada saat itu pemimpin pasukan Uhud sinten? Khalid ibn Al-Walid, membuat pasukan kaum muslimin tercerai-berai. Tetapi ketika masuk Islam diterima dengan lapang dada dan diberi posisi panglima lagi. Nah, ini kalau orang tidak mudah memaafkan, ora iso. Wong wis tahu mungsuhi, sudah pernah nyuwun sewu memporak-porandakan kaum muslimin, dan tentu saja tidak sedikit kaum muslimin yang dihabisi oleh Khalid ibn Al-Walid, termasuk oleh pasukannya. Nah, ini ternyata begitu datang kepada Rasul dengan iktikad baik, maka dimaafkan kalian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga diangkat menjadi panglima perang, dan tercatat dalam sejarah Khalid ibn Al-Walid tidak pernah terkalahkan, baik sebelum Islam maupun setelah masuk Islam. Bapak Ibu ingkang minulya, lan kathah sahabat-sahabat ingkang sanes yang dahulunya punya rekam jejak memusuhi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dimaafkan begitu saja. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, Ibu mboten nonton nggih? Oh nggih, di dalam. Samenika kita badhe nyinau hadis ingkang magepokan kalian husnul khuluq. Ada banyak hadis, namun kita ambil beberapa saja, sebab bab menika hadisnya banyak. Namun sebelumnya kita baca dulu pernyataan pensyarah kitab ini. Qala al-Hafidz An-Nawawi, Al-Hafidz An-Nawawi ngendika, semoga Allah merahmatinya, meletakkan bab husnul khuluq. Pensyarah kitab ini ngendika menika dorongan supados kita nggadahi budi pekerti ingkang sae. Apa yang dimaksud dengan budi pekerti yang baik? Nggih menika budi pekerti yang baik menika wa husnul khuluq yakunu ma'allah wa yakunu ma'a ibadillah. Budi pekerti ingkang sae menika budi pekerti terhadap Allah dan budi pekerti terhadap hamba Allah. Bapak Ibu ingkang minulya, nanti para ulama yang lain ada yang menambahkan budi pekerti kepada alam lingkungan sekitar, yakni ala kulli syai', atas segala sesuatu. Amma husnul khuluq ma Allah,
Adapun husnul khuluq, budi pekerti ingkang sae terhadap Allah, fahuwa ar-ridha bi hukmihi syar'an wa qadaran. Ya menika ridha, setuju, lilo marang hukum syariat lan hukum takdir, marang syariat lan takdir saking Allah Subhanahu wa taala. Sinten mawon ingkang ridha dengan hukum syariat berarti menika nggadahi budi pekerti ingkang sae marang Allah. Salajengipun menika mboten cekap menawi kita dereng nrimo napa ingkang sampun dados pesti takdir saking Allah. Termasuk budi pekerti ingkang Allah yang buruk jika kita tidak menerima takdir Allah. Misalnya mengatakan, ini saya pernah menyaksikan sendiri dan lihat sendiri 2006 gempa waktu itu. Dia bilang Tuhan, jadi dia bilangnya tidak Allah tapi Tuhan, saya sudah sholat 5 waktu, saya sudah sholat 5 Jumat, kenapa rumahku engkau hancurkan? Masya Allah. Jadi sok karena baru bangun rumah kena gempa hancur. Lalu kemudian Tuhan, mengapa engkau rumahku engkau hancurkan? Jadi tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, maka diterima dengan sabar, diterima dengan lapang dada, termasuk makepoan kalian hukum-hukum syariat. Bagaimana sikap kita? Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ayat menika ngendikaaken bilih keimanan ingkang sampurna, ridho marang hukum syariat ingkang sampurna menika kita supados yuhakkimu kafima syajara bainahum, rela diputuskan dengan keputusan sesuai tuntunan syariat dalam masalah pernikahan, masalah keluarga, masalah waris, orang meninggal dan seterusnya. Kita hendaknya ridho dengan keputusan hukum syariat. Summa la yajidu fi anfusihim haraja. Lajeng kalebet budi pekerti ingkang sae marang Allah menika tidak terdapat di dalam diri kita merasa keberatan. Jadi ora kabotan marang hukum syariat menika kalebet budi pekerti ingkang sae marang Allah. Maka kalau itu datang dari Allah, datang saking Al-Quran, saking sunnah Rasulullah, kita terima dengan lapang dada. Sebab pentingnya kita ar-ridho bihukmihi syar'an, ridho marang hukum syariat. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, karena ketika kita sudah merasa berat hati, maka di situ Allah ngendika fala wa rabbika la yu'minun, demi Allah mereka imannya tidak sempurna. Nah, Al-Quran ngendika mengatakan fala wa rabbika, maka demi Tuhanmu, maka demi Rabbmu, maksudnya demi Allah. La yu'minun, mereka itu imannya tidak sempurna sampai napa wau ridho dengan hukum syariat. Bapak Ibu-ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, syariat mengajarkan kalau orang meninggal dikafani kok ra rilo. Wah, aku tuku sandangan larang-larang kok ora oleh digawa nang kuburan. Misalnya tidak rela. Syariat mengatur demikian, kalau orang meninggal dunia cukup menggunakan kain kafan. Kalau laki-laki 3 lapis, perempuan 5. Pokoknya aku wasiat sesuk nek aku mati nggone jaket sing larang.
misalnya. Lah kok ora nggono apa kain kafan? Aku ora trimo iso tuku sing larang kok nang sing murah umpama. Maka ini menunjukkan budi pekerti ingkang buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala, sebab boten ridho dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Biasa di masyarakat yang paling dirasa berat oleh orang saat ini adalah masalah mawaris, khususnya bagian laki-laki dan perempuan. Sikap kita sebagai seorang muslim, Al-Quran menentukan seperti itu, sami'na wa ata'na. Sebab menika kita akhlak ingkang sae ar-ridho bi hukmihi syar'an, ridho dengan hukum syariat. Syariat menetapkan bahwa istri-istri kita, saya bilang istri-istri kita karena istrinya tidak hanya ada yang satu, ada yang mungkin dua ya. Diperintahkan untuk menutup aurat. Lalu kemudian kita merasa rambutnya abang kok apik kok ditutupi. Wah, wegah kok. Ingin saya pamerkan kepada orang-orang. Maka berarti menika budi pekerti ingkang buruk. Sebab budi pekerti yang baik, kita ridho dengan hukum syariat, menutup aurat. Sebab aturan syariat, seorang muslim, muslimah didhawuhi supados menutup aurat. Menika kalebet hukum syariat. Samanten ugi niku wau ridho marang takdir Allah Subhanahu wa taala. Kena corona ya udah diterima dengan lapang dada. Beritanya tekan TV ya ora apa-apa. Diterima dengan lapang dada. Karena itu sudah tercatat wonten ing Lauhul Mahfuz, terkenal. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua menjadikan kita bil insyirah, menyambutnya dengan lapang dada. Kita berusaha untuk menghapuskan kesedihan. Jadi berusaha untuk menghapuskan kesedihan dengan menghadirkan ridho dan pasrah totalitas. Maka niku wau dipun ngendikaaken tidak boleh merasa berat, lajeng dipun ngendikaaken summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Wonten ing ayat punika kita hendaknya memutuskan dengan keputusan sesuai tuntunan agama. Yang kedua wau tidak merasa berat. Yang ketiga menerima totalitas, tidak setengah-setengah. Sebab menawi kita tasih setengah-setengah, berarti akhlak kita kepada Allah niku nilainya masih kurang. Ya, sholat oke, zakat oke, jilbab no. Wah, ini kok berarti masih setengah-setengah. Padahal dipun dawuhi wa yusallimu taslima. Budi pekerti ingkang sae marang Allah niku pasrah totalitas, bukan setengah-setengah. Zakat oke, sedekah oke, wakaf oke, waris no. Nah, ini berarti setengah-setengah. Maka Bapak Ibu, husnul khuluq ma'allah, akhlak yang baik kepada Allah hendaknya diterima totalitas, bukan setengah-setengah. Yang mboten pilih-pilih. Karena saking Quran, saking hadis sudah kita terima. Kita tunduk li syariatillahi azza wa jalla bisodrim munsyarah. Tunduk dengan syariat Allah dengan lapang dada dan dengan hati yang tenang. Adapun yang kedua, yaitu menika husnul khuluq ma'a ibadillah, akhlak yang baik kepada hamba Allah.
Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, Syekh Shalih Utsaimin ketika membahas bab akhlak yang baik kepada hamba Allah, kepada sesama, beliau seringkali mengutip 4 pilar budi pekerti. Ini sering kita sampaikan. Yang pertama adalah kaful adha, yang kedua badlun nada, yang ketiga masih ingat as-sabru alal adha, yang keempat tolaqatul wajh. Maka kalau kita menguasai 4 pilar budi pekerti ini, itu artinya kita sudah termasuk hamba Allah yang berusaha untuk memiliki budi pekerti yang baik. Pertama nopo? Menahan diri agar orang lain tidak terganggu. Maka bagaimanapun caranya menghadirkan diri kita di satu lingkungan masyarakat agar orang lain tidak terganggu. Sebab man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik adalah yang orang lain tidak terganggu oleh lisan dan tangannya. Maka seorang muslim yang baik piye carane ojo nganti wong liya orang lain terganggu oleh diri kita. Kalau Anda Bapak Ibu atau kita punya industri kok nyuwun sewu asapnya mengganggu, nah, maka ini perlu dievaluasi, corongnya kurang tinggi. Nah, ditinggikan corongnya. Limbahnya, airnya kemana-mana nutupi jalan misalnya, maka nyuwun sewu sebagai bentuk budi pekerti yang baik, karena Anda punya usaha, maka hendaknya penuhi dulu saluran limbahnya, ditertibkan terlebih dahulu, sebab menika mengganggu orang lain. Ketika kita punya hobi, yang hobi tersebut dengan menimbulkan polusi, baik polusi udara, polusi suara, polusi napa boleh Pak, maka itu perlu dikondisikan supados mboten ganggu marang liyan, termasuk limbah sampah. Nah, kadang-kadang kita yang melakukan yang buang sampah tanpa terasa karena rumahnya di pinggir sawah, di samping jendela sampai oke, sing di sawah munah-muni. Nah, kalau saya mengamati biasanya kalau rumah yang jendela menghadap ke tempat tetangga itu rawan. Ya, rawan konflik karena biasanya buang sampah atau di kota. Saya beberapa kali ketika ke kota, ketika naik di lantai apartemen atau rumah susun, saya tidak pernah mampu untuk ke apartemen ping dijak. Itu kalau saya melihat pemandangan di bawah, itu di atap ada selimut, ada bantal, ada sendal. Kira-kira siapa yang ngasih sendal itu? Yang punya rumah? Tidak, itu yang atas. Maka itu mempercepat kerusakan atap yang di bawah, termasuk potongan-potongan plastik, potongan kertas di atap rumah itu nampak sekali dari atas. Ada yang pernah menyaksikan begitu? Sering apa pernah? Ya? Ya, saya beberapa kali kok iso ya. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, berarti niku mengganggu orang lain. Kalau di desa bukan itu masalahnya. Di desa itu biasanya pohon yang menjorok ke pekarangan tetangga atau ke halaman tetangga. Sing diwit empring meneng wae, sing nyaponi tonggone. Atau kalau tidak pohon kelapa yang ngenai genteng. Gentengnya sering rusak atau gentengnya kena pohon tetangga. Ketok ya akur-akur wae tapi perang dingin. Ya. Perang dingin. Itu nyun sewu yang kena gentengnya itu ketoknya meneng wae tapi malu. Gendengku rusak meneh sing duwe ra rumangsa. Dan seterusnya.
Maka ini harus dihindari. Adakah dari nyun sewu yang kita kerjakan ingkang mengganggu orang lain? Atau cara parkir misalnya, kalau kita belum mampu bikin garasi, ndak usah beli mobil. Kenapa? Karena nyun sewu parkirnya di pinggir jalan mengganggu lalu lintas. Jenengan mampir warung ming pisan ya ora apa-apa, mampir toko tapi bentino nong dalan, maka ini menjadi gangguan untuk kepentingan umum. Maka seorang muslim yang baik kaful adza, menahan diri jangan sampai mengganggu orang lain, termasuk tidak buang sampah sembarangan nang dindi wer sebab mereka mengganggu. Baik, pilar yang kedua masih ingat? Badlun nada. Pilar yang pertama, kehadiran kita tahan supaya orang lain tidak terganggu. Yang kedua, kehadiran kita bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Jadi kalau pertama tadi, jangan sampai orang lain terganggu. Maka yang kedua, kita bermanfaat. Bermanfaat ini bisa dengan cara badlun nada, berbagi ilmu, berbagi harta, infak. Termasuk berbagi ini kontribusi dengan tenaga, gotong royong, termasuk kontribusi doa. Jadi termasuk doa. Maka akhlak yang baik itu adalah bagaimana kita bisa memberi dan bermanfaat untuk orang lain. Kalau kita bisa bermanfaat dengan harta, harta. Kalau bisa bermanfaat dengan tenaga, tenaga. Kalau bisa bermanfaat harta tidak punya, tenaga tidak mampu, doa. Tidak hanya doa, kalau kita punya ilmu bisa berbagi ilmu. Jadi bisa bermanfaat dengan ilmunya. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk akhlak yang baik. Ketika tetangganya gentengnya rusak, kita berusaha untuk membantu, karena di situ tidak ada laki-lakinya yang mampu naik genting. Bu, beripun kalau saya bantu untuk dandani genteng misalnya. Ini adalah bentuk badlun nada, bentuk bermanfaat untuk orang lain. Kalau orangnya bilang boten ya sudah, jangan kemudian terus munggah. Nah, itu melanggar privasi orang lain. Ada orang kebanan, Mas kalau step gitu boten, nah, kenapa? Kalau nek di step biasanya telonyor ya tidak usah. Yang sakit di step ya step. Kalau saya biasanya kalau ngelihat orang seperti itu, karena saya kalau nyetep keju saya tak semperi. Mas, ini saya bisa bantu. Saya bawa motor yang jenengan bawa motor saya di step. Tak balik. Soalnya kalau saya yang nyetep keju dan orangnya mau. Orangnya mau. Bapak saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pentingnya untuk badlun nada, untuk selalu bermanfaat atau berkontribusi. Yang ketiga masih ingat 2 tahun yang lalu apa kira-kira? As-sabru 'alal adza, sabar jika kita diganggu atau terganggu. Maka seorang muslim yang punya budi pekerti yang baik, dia sabar dan memaafkan ketika terganggu oleh orang lain.
ada pohon kelapa yang gentengnya selalu yang kelapanya selalu menimpa genteng rumah kita, maka sabar, rasa grundelan, pecah diganti. Kita punya sawah, ternyata ada rumah di situ yang biasa buang sampah, sampahnya banyak, sabar, diresiki. Nah ini akhlak yang baik begitu. Nyun sewu, sabar ketika terganggu. Loro untu ternyata tonggone nyetel campur sari. Suarane seru, jelung jelung jelung, sabar. Atau nyun sewu, tetangganya dolanan knalpot, meng 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 meng, sabar. Menika prinsip saking as-sabru alal adza, sabar jika kita diganggu oleh orang lain, baik gangguan itu sengaja atau tidak sengaja, hendaknya bersabar dan memaafkan. Tetapi kalau mengganggu orang lain jangan, tapi kalau terganggu sabar. Di depan rumah kita sudah ada tulisan huruf P di garis, dilarang parkir. Tiba-tiba pas kita mau keluar, ternyata di depan garasi ada mobil orang lain, sabar. Karena ada mobil orang lain ya sudah, yang tadi direncanakan mau pergi berdua atau sekeluarga mau pakai mobil, ada mobil orang lain meskipun sudah dipasang papan parkir, ndak usah sewot. Nah, keluarkan motor. Sudah, sekarang perginya pakai motor karena mobilnya ndak bisa keluar. Yang harusnya pakai mobil sekarang karena berempat bawa motor dua. Ternyata di jalan kehujanan, ndak usah misu-misu, gara-gara mobil parkir di depan garasi saya ini sekarang kehujanan, kepanasan, acaranya jadi kacau. Sabar. Sebab menika prinsip budi pekerti ingkang saya saged sabar dan mudah memaafkan orang lain. Nyun sewu, ini secara teori mudah diucapkan, prakteknya jadi ya tidak semudah teorinya. Tapi teori akhlak yang baik seperti itu, tidak mengganggu orang lain, bermanfaat untuk orang lain, dan memaafkan orang lain. Bagaimanapun caranya kita maafkan orang lain. Diunek-unek ke kita maafkan, ndak usah dibales. Tapi kadang-kadang ada orang yang ndak bales, ning ndonga elek nengke wae sok rak mati dhewe. Ini juga ndak sabar. Katanya wis nengke wae sabar, sok rak mati dhewe. Lah ini nyun sewu, ini lebih apa istilah, lebih pedes daripada yang lain sebenarnya, karena terus jurus doanya keluar biar cepat mati. Naudzubillahi min dzalik. Bagian yang berikutnya, yang keempat, itu adalah talaqatul wajh. Apa itu talaqatul wajh? Yakni laisa bi'abusin, tidak bermuka masam, wala musair, dan tidak bangga diri, tidak sombong. Jadi bermuka manis, tidak bermuka masam, tidak bermuka serem. Artinya ramah. Maka di antara budi pekerti ingkang sae menika ramah. Tetapi praktek ramah di satu tempat dengan tempat lain itu berbeda-beda sesuai dengan daerahnya. Kalau di Magelang itu saya pernah beberapa kali di sana itu, kalau lewat di depan rumah orang mereka bilang monggo pinara gitu. Itu ciri khasnya begitu, monggo pinara. Kalau kita mampir betul, disugi betul. Saya pernah dulu sama teman-teman itu, coba mampir tenan, mampir betul, ternyata ya disuguhi tenan. Jenengan niku piyayi pundi? Bantul. Masya Allah. Karena ternyata
Ya begitu cara mereka nyun sewu bermuka manis atau ramah. Kalau di Bantul ini basa-basi. Jadi melihat orang ramahnya itu basa-basi. Jadi kalau melihat orang kemudian kita sampaikan, nyuci mobil Pak di, ajeng tindak rumput, padahal udah tahu. Tapi itu bentuk keramahan, maka itu boleh diamalkan. Jadi silahkan, tidak apa-apa diamalkan, karena ini termasuk bermuka manis atau ramah. Sudah lihat Pak Isamto pagi-pagi mau berangkat kerja, tanya, tindak kerja Pak? Padahal udah tahu kan? Tapi itu bentuk keramahan. Jangan malah disambut dengan wes ngerti takon. Ya, ini bentuk keramahan. Untuk tempat kita di Bantul seperti itu. Untuk tempat lain barangkali beda. Karena ini nyun sewu ada sisi tradisi dan kebiasaan terkait keramahan bisa berbeda-beda. Kita lanjutkan. Kemudian selain ini kita juga memahami bahwa budi pekerti di dalam agama kita bukan hanya kepada Allah, kemudian kepada sesama hamba Allah, yakni innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah menetapkan kebaikan untuk segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Membunuh binatang maksudnya. Contoh kalajengking, ular dan hewan-hewan lainnya yang mengganggu kita. Maka prinsipnya adalah kalau membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik, yakni qitrah, qatl itu dipukul kepalanya. Jadi Islam mengajarkan budi pekerti itu seperti itu. Maka nyun sewu termasuk adab yang buruk kepada hewan kalau kemudian hewannya dimutilasi dulu. Ketemu kalajengking, potong ekornya dulu. Setelah potong ekornya, potong kakinya. Bar kuwi blebeke banyu. Nah ini akhlak yang buruk kepada hewan. Maka Islam mengajarkan fa'ahsinul qitlah, bunuhlah dengan cara terbaik yang kematiannya paling cepat. Napa? Pukul kepalanya. Ya, pukul kepalanya. Kalau jengking tadi dipukul kepalanya. Jadi ternyata husnul khuluq, budi pekerti yang baik dalam agama kita sampai pun kepada hewan kita diajarkan. Lah nek semut, dalam agama kita dilarang membunuh semut. Jadi kita ini tidak hanya peri kemanusiaan tapi juga peri kesemutan. Karena semut pun tidak boleh dibunuh. Kalau mengganggu baru boleh diusir. Tidak boleh dibakar dengan api. Nah, kalau terpaksa dibunuh itu boleh, dengan catatan terpaksa. Selama masih bisa diusir, diusir. Maka Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu Islam mengajarkan seperti itu. Bahkan kepada kambing Nabi ngendika, apabila kita hendak menyembelih, idza dzabhtum fa ahsinud dzibhah. Kalau kamu menyembelih, sembelihlah dengan cara yang terbaik. Pripun? Wal yuhidda ahadukum syafratahu. Ditajamkan pisaunya, sekali tarik mati. Nah, ora kok diengek ketul. Jadi pisaunya tidak tajam, dibuat mainan, lah ini zalim. Maka betul-betul agama kita ini sangat sempurna, sehingga sampai pun budi pekerti kepada hewan sudah diajarkan, termasuk budi pekerti kepada tumbuhan pun juga diajarkan.
Kita baca hadis yang pertama. Hadisnya banyak, tapi kita ambil satu atau dua saja ya. Baik, kita ambil satu saja. Sampai jam berapa? Oke, saya ambil satu saja, nanti tidak kemalaman. An Abi Umamah Al-Bahili, dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam ngendika, ana za'imun bi baitin fi rabdil jannah, aku jamin kalian dengan sebuah rumah atau istana di surga. Liman tarokal mirok, bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan. Nah, termasuk akhlak yang baik menika meninggalkan perdebatan, rasa padu. Nah, tidak usah berdebat, sebab al-miraq wal jidal wal khusumat, pertikaian, pertengkaran dan perdebatan atau permusuhan menika kalebet budi pekerti yang buruk, kecuali dalam rangka untuk mencari kebenaran. Maka ada perintahnya, wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi harus ahsan, kalau tidak ahsan tinggalkan. Maka kalau kita melihat di situ nanti ada perdebatan, pertikaian, maka lebih baik diam. Wa in kana muhiqqan, meskipun kita benar. Jadi meskipun kita benar, lebih baik diam, tidak usah berdebat. Maka Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu nilai plus yang diajarkan oleh Rasul kepada kita, betapa plusnya hal ini sampai kemudian Rasul menjamin pahalanya besar. Apa pahalanya? Bibaitin, dengan rumah atau istana di surga. Jadi pahalanya tidak main-main, tapi pahalanya istana di surga, dengan catatan mau meninggalkan perdebatan. Perdebatan dalam hal apa saja? Dalam urusan yang terkait perdebatan hendaknya ditinggalkan, meskipun wa in kana muhiqqan, meskipun dalam posisi benar. Dalam urusan rumah tangga, dalam urusan fikih, dalam urusan akidah, dalam urusan berbagai macam, prinsip kita adalah hanya wa'mur bil urfi, perintahkan berbuat baik, tidak diterima wa'arid anil jahilin, tinggalkan, bukan kemudian dilayani berdebat, tidak melembutkan hati tapi malah membuat keras hati, tidak membuat orang luluh dan bisa menerima dakwah, tetapi malah tambah benci. Kenapa didebat? Ya sudah, kalau mau terima dengan apa yang kita sampaikan, alhamdulillah. Tidak mau, ya sudah. Kalau dia protes-protes, sampaikan bahwasanya kami hanya menyampaikan. Nah, kami tidak melayani orang yang ngajak debat. Nah, kalau Anda terima, alhamdulillah. Kalau tidak, tidak masalah. Ning ya rasa miso. Jangan nak ditompo ya alhamdulillah, nek ora ya ora patheken. Ini malah bukan akhlak yang baik, tambah menyakitkan lagi. Maka akhlak yang baik ya sudah diterima alhamdulillah, kalau tidak kita tidak usah kemudian marah-marah, tidak usah padu. Karena dengan metode berdebat itu biasanya kalau orang memang mau mencari kebenaran, dia akan tunduk kepada kebenaran. Tetapi kalau hanya bahasa Jawa ini waton suloyo, pokoknya sudah, itu bukan ranah kita, bukan wilayah kita untuk meneruskan perdebatan.
Atau dalam rumah tangga suami istri, kalau sudah nyun sewu mulai memanas dan meninggi, maka sebaiknya diam, bukan malah disaingi. Kono seru kene seru, kono ngejloke pintu duwer, pintu mburi nang ngarep jluweng pintu depan. Selesai masalah napa mboten? Mboten. Tidak menyelesaikan masalah, malah tambah rumit dan tambah bubrah. Wa bi baitin fi wastil jannah liman tarakal kadzib. Dan Rasul menjamin dengan istana di tengah-tengah surga liman tarakal kadzib, untuk siapa saja yang meninggalkan dusta. Terus Rasul menjamin dengan sebuah istana di tengah-tengah surga bagi siapa saja engkang meninggalkan dusta. Maka termasuk akhlak yang buruk itu bohong, dusta. Karena di antara akhlak yang baik niku berani berkata jujur. Maka hendaknya tanamkan kepada putra-putri kita untuk jujur. Dan kalau jujur jangan dihukum. Yang membuat anak bohong itu anak sudah jujur malah dihukum. Ya, aku mau dolan keceh nang kali, mah diseneni. Ya sudah, besok lagi nang kali ditanya mau dolan nanti. Arep nih nang kali, besok tuku meneh. Akhirnya dia mengatakan di tempat yang lain, lah kok teles, mau kepleset nongkran. Nah, bohong tuh, padahal teng kali. Kenapa? Takut dengan bapaknya. Nah, kalau sudah jujur maka perlu diberi penghargaan, diapresiasi. Terima kasih ya adik sudah jujur, besok lagi tidak main di sungai, bahaya kalau main di sungai, nanti ajak teman yang lebih dewasa supaya aman misalnya. Wah, anak seneng itu. Tapi kalau kemudian ibu nyucinya jadi repot, kamu main di sungai, nanti kalau jatuh yang nolong siapa? Kalau hanyut nanti ibu kehilangan kamu. Wah, kok tua banget. Ya, maka besoknya lagi dia tidak mau cerita, akan berbohong. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, kalau sudah pernah melakukan satu kebohongan, maka ini obatnya sulit, karena bohong itu punya efek candu, ada kecenderungan ingin berbohong lagi. Maka hati-hati dengan anak yang sudah ketahuan 2-3 kali berbohong, karena akan menutupi kebohongan tersebut dengan kebohongan-kebohongan berikutnya. Maka Bapak Ibu ingkang minulya, penting menanamkan kepada putra-putri kita, termasuk kepada diri kita, untuk senantiasa berkata jujur. Sebab di antara akhlak yang baik menika jujur. Maka pernah ada seorang yang baru masuk Islam. Orang ini dikenal sebagai seorang yang nyun sewu, penjudi, pezina, ahli maksiat. Begitu masuk Islam, Rasul hanya minta satu hal, padahal dia mabuk, judi, berzina juga. Tetapi Rasul tidak mengatakan kamu sudah masuk Islam, kamu jangan berzina, kamu jangan berjudi, kamu jangan maksiat. Enggak. Rasul hanya berpesan apa? Nah, jangan berbohong, jangan berdusta. Falam mangsorofa, ketika kemudian sudah berpaling dari Rasul, orang ini heran, kok pesannya cuma satu, jangan berbohong. Maka kemudian ketika dia hendak bermaksiat, dia ingat, kalau saya maksiat, nanti kalau ditanya Rasul saya jawabnya gimana ya? Kalau saya jujur, kalau saya tidak jujur saya bohong. Maka orang ini kemudian meminta izin kepada Rasul, dan Rasul tidak
mengizinkan untuk bermaksiat. Dan orang ini berpikir, nanti kalau saya kerjakan maksiat, kalau ditanya Rasul, faqad kadzabtu Rasul, aku sudah bohong sama Rasul. Rasul cuma pesan satu kok saya tidak melaksanakan, ya kebangetan. Sehingga setiap dia mau berbuat maksiat selalu ingat, nah kalau ditanya jawabnya gimana? Kan pesannya cuma satu, mosok ora iso. Ternyata nyun sewu, dengan tidak berbohong, dengan senantiasa berkata jujur, monitoring lebih mudah. Maka putra-putri kita, keluarga kita lebih mudah dikontrol kalau jujur. Yang kenapa kok perlu ada CCTV dan lain-lain itu karena banyak orang tidak jujur. Kalau orang jujur semua tidak laku tuh CCTV. Jadi ada kaidah dalam bahasa Arab, musibatul qaum fawaiduhu. Musibah suatu kaum itu ada faidah-faidahnya. Jadi hampir-hampir kita ini nyun sewu mengambil faidah dari musibah. Karena ada orang kemalingan jual CCTV, ya. Karena ada orang sakit ada tukang obat. Karena ada orang kehabisan bahan pangan jual pangan. Karena ada motor mogok tidak ada bensin jual bensin. Ada orang kecapean tukang pijet, ya. Jadi semua berkaitan dengan musibah orang lain. Maka kaidahnya musibatul qaum fawaiduhu. Musibah suatu kaum ada faidah-faidahnya. Ada orang tidak bisa belajar, ada orang bodoh, ada guru, ya toh? Nah, pinter kabeh gurune ra payu. Ada orang kebanan, ada tukang tambal ban. Baik, kita lanjutkan. Itu sekedar tambahan. Wa in kana mazihan, meskipun bercanda. Jadi meskipun bercanda hendaknya meninggalkan dusta. Jadi meninggalkan bohong, meninggalkan dusta meskipun bercanda. Maka ini diantara akhlak yang baik menurut Rasulullah SAW. Bagaimanapun caranya dusta itu ditinggalkan meskipun itu bercanda. Kecuali dalam urusan rumah tangga. Kalau urusan rumah tangga yang terkait dengan romantisme rumah tangga itu boleh, ada rukhsah. Bahkan kalau jujur itu bisa jadi mudorotnya malah banyak. Kalau dalam romantisme rumah tangga, maka romantisme rumah tangga ada kalanya bohong itu dibolehkan dan itu menjadi rukhsah dalam agama kita. Seorang istri yang kulitnya hitam lalu beli baju warnanya pink, bilang sama kita, ya kalau aku pakai baju ini bagus enggak? Ayahnya jujur, elik maka bintang jahe. Apa yang terjadi? Kecewa, kagul, marah, dan tidak mau pernah pakai baju itu lagi karena suaminya bilang jelek seperti bintang jahe. Maka suami yang baik untuk romantisme rumah tangga berbohong. Selama kita menikah, aku melihat dirimu hari ini berbeda dengan hari yang lainnya. Nah, padahal ya bedanya mergone tambah elek. Tetapi itu rasanya maknyes, adem, ya. Nah, tapi ini romantisme rumah tangga boleh. Nah, jadi boleh. Nanti Abu Naomi boleh lah untuk bilang seperti itu. Untuk menggunakan kata-kata apa tadi namanya? Nah, itu boleh. Ya, masakan saya pagi ini gimana? Saya itu sudah sering makan di pinggir jalan, tapi saya tidak pernah merasakan yang senikmat ini. Nampak ini yo gratis. Lah ini boleh untuk romantisme rumah tangga. Jangan kemudian kok masakanmu ra enak sasak kiri. Wah. Marah. Jadi sampaikan untuk romantisme rumah tangga, enggak apa-apa. Seorang istri juga begitu. Suaminya ketika pakai baju baru, "Dik, gimana Kanda pakai baju ini?" "Saya melihat Kanda 10 tahun lebih muda." Padahal yora. Untuk apa? Untuk romantisme rumah
tangga. Jangan bilang mah tambah elek, rawangun, kedodoran. Sudah, besok tidak mau lagi. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, wa bi baitin fi a'lal jannah, dan dengan rumah di surga yang paling tinggi. Liman hasuna khuluquhu, jadi dengan istana yang berada di surga yang tinggi untuk siapa saja yang memiliki budi pekerti yang baik. Maka tiyang ingkang gadah budi pekerti ingkang sae, hadiah ingkang dijamin Rasulullah wonten ing akhirat menika bibaitin, dengan istana fi a'lal jannah, di surga paling tinggi. Nah, yakni bagi siapa saja yang memiliki budi pekerti yang baik. Rasul memberikan kriteria budi pekerti yang baik niku yang seperti apa? Khiyarukum li ahlihi, sebaik-baik kalian yang paling baik kepada istrinya. Dalam riwayat yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam ngendika wa khiyarukum linisaihim, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Kenapa istri? Nah, karena istri itu yang paling tahu suami dan tidak ada jaga image, tidak ada pencitraan sama istri itu. Kita mungkin bisa menemukan orang lemah lembut ketika di restoran, ketika di kantor, tetapi itu pencitraan. Budi pekerti yang sesungguhnya pada saat di rumah, suami istri tidak ada pencitraan, itu adalah akhlak yang sesungguhnya. Maka seorang suami yang baik menika bisa dibuktikan bagaimana dia memperlakukan istrinya, karena itu jati dirinya yang asli. Lah nek nang kantor lemah lembut monggo silahkan masuk, ada yang bisa dibantu. Karo bojone orang mlebu, gak mlebu. Masya Allah, ngono wae lelet. Berarti yang asli yang di kantor apa yang di rumah? Yang di rumah. Itulah kenapa Rasul mengatakan yang paling baik kepada istrinya. Jaim jaga image kepada istri itu paling banter seminggu rong minggu. Manten anyar itu jaim, tidur jaim, bangun tidur tidak kesiangan. Tapi kalau udah sebulan ketahuan. Yang biasanya bangunnya telat ya telat, yang biasa begadang ya kelihatan begadang. Kalau masih manten baru itu nyun sewu buang angin saja ditahan. Itu yang mantan baru siapa nih? Buang angin ditahan. Tapi kalau sudah mantan lama, Masya Allah, itu akhlak yang sesungguhnya sudah nampak. Malah le buang angin diserok ke jelung. Bapak Ibu ingkang minulya, itulah kenapa Rasul menyebutkan yang paling baik adalah yang paling baik kepada istrinya, karena tidak ada privasi, tidak ada pencitraan. Itu adalah dirinya yang sesungguhnya. Kalau di luar makannya alon-alon, lain juga setitik bertamu toh, ambilnya sedikit, makannya pelan-pelan, lentek suwi nang omah le tengok jegang len juga okeh, len juga lewak mulutnya dikebai. Kenapa? Tidak ada jaga image, tidak ada jaga atau pencitraan, tidak ada. Itu dirinya yang asli. Maka kalau ingin melihat akhlak yang baik, yang terbaik, lihatlah bagaimana dia di rumah bersama dengan istrinya. Maka kalau kita ingin melihat akhlak Rasul, itu salah satunya dari istri-istri beliau. Dan istri-istri beliau bersaksi wa kana khuluqul Quran, dan beliau itu akhlaknya Al-Quran. Yang bersaksi istrinya berarti asli. Tapi kalau nyun sewu ngomongnya daging-daging tapi istrinya kok ngelek-elek, nah ini perlu di nyun sewu berikan penataran, karena istrinya keluh kesah.
sama temennya itu nyun sewu traktir bakmi, traktir mie ayam. Bojone ndak pernah diajak jajan. Ya jajan randidit. Nenek ro koncone ayo. Sehingga teman-temannya bilang, "Wah, lomo yo, kerep neraktir koncone," tapi istrinya miris. Jajan ra tahu. Jajan ra digawake misalnya kan. Kenapa? Karena akhlak sesungguhnya kepada istrinya. Kalau ternyata, oh ya suami saya suka bakmi, saya sering diajak, sering digawake, oh berarti sama. Itulah yang terbaik kepada istrinya. Di luar ngomongnya lemah lembut. Nah, tapi istri bilang cerita, wah mesok wis disemprot ro bapakne digetak-getak, wah berarti yang saya akhlak yang terbaik yang sesungguhnya kepada istrinya. Di luar lemah lembut, kepada istrinya lemah lembut, lah itu diri yang sesungguhnya. Maka dulu ada sahabat Nabi namanya Anas bin Malik. Nah, Anas bin Malik menika pernah menjadi pembantu Rasulullah, lamanya kurang lebih 9 atau 10 tahun. Wonten ing riwayat Rasul menika dipun ngendikaaken asyaros sinin, selama 10 tahun. Fama qala li qattu uff, dan tidak pernah berkata kepadaku uff, wala qal li syai'in, dan tidak pernah berkata untuk sesuatu lima fa'altahu, mengapa kamu berkata seperti ini, mengapa kamu melakukan ini. Maka kenapa Rasul, kenapa di sini pembantu? Karena pembantu orang yang paling tahu kondisi keluarga Rasulullah. Maka orang yang paling tahu rahasia rumah tangga siapa selain suami istri? Pembantu. Dan ternyata pembantunya bersaksi, Rasul 10 tahun ikut kepada Rasul, membantu Rasul, Rasul tidak pernah berkata uff, mencela pekerjaannya. Lan Rasul mboten nate ngendika lima fa'al tahu. Tidak pernah pula mengatakan mengapa kamu begini. Tidak pernah ala fa'al takada, seharusnya kamu begini. Tetapi Rasul selalu menghargai pekerjaan sahabat Anas bin Malik. Maka ini betul-betul Rasul adalah teladan terbaik. 10 tahun loh. Nah, kadang kita ini nyun sewu bekerja sama orang 2 hari saja kita sudah, oh orang ini ki rodok geser mrene, munggah sithik, wah kekandelan miring. Tapi Rasul tidak, 10 tahun. Berarti memang beliau memiliki budi pekerti yang baik. Dan Al-Quran sudah ngendika, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Makaten ingkang saged kita aturaken wonten ing pepanggihan punika ngengi bab budi pekerti ingkang sae, dan edisi ini tidak ada lanjutannya. Ini adalah edisi perdana sebagai pembuka. Insya Allah besok kita kembali ke kajian fikih hadis. Nah, makaten nggih, ini sebagai napa pembuka saja. Billahi taufik wal hidayah, kathah lepat estu nyuwun pangapunten. Intinya di bab ini pentingnya budi pekerti yang baik dan pahalanya besar. Termasuk tadi dapat napa? Istana di surga, dan masih banyak amal lain yang pahalanya istana di surga. Nah, contohnya bangun masjid, banallahu lahu baitan fil jannah, juga dapat istana di surga. Contoh lain jaga sholat sunnah rawatib, maka itu dipun ngendikaaken bunyalahun nabihin baitun fil jannah, juga diberikan istana di surga. Nek dilakoni gak besok istanane akeh nang kono. Baca Al-Ikhlas. Ya, baca Al-Ikhlas 10 kali juga itu nyun sewu termasuk dibangunkan istana di surga. Wes arep ngamal ke sing endi? Ben istanane akeh. Pripun? Wah, nek teng mriko mboten sah perlu berpikir kendaraan nih. Walahum ma yataun, apa yang kita inginkan segera tercapai. Nah, nang kene wah malah repot lek rumat, lek nyaponi, lek ngresiki. Nah, di sana tidak perlu berpikir itu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Tidak ada. Ya kalau tidak ada, tutup nih. Tutup. Jadi kalau pembukaan pengawasan mereka gak sadar itu oleh aku teman. Nopo mawon mongko sakniki yo bermasalah ya Pak. Kalau delok niku wae. Nek sedaya niku ikut ngaji ngoten niku nggih tentrem tenan Pak yo. Ngerti iki barang baru barang mboten. Ya ngaji ya. Sing cetha niku sampah niku lho Pak. Ya kula yo di sawah teng desa niku modele wis pun sampah niku nek nentas yo curat teng sawah niku. Niku yo kula sabar ya bare niku. Niku pun zamane sakniki ngoten niku sabar niku kula ngomongi lak ngoten. Mbah yo sing sabar ora ono kuwi baru gone Kanjeng Nabi lho ngeten. Nabi iki keluwihan manungsa ora iso tiru ngoten niku. Niku terus ngoten niku lek kula gambarke napa mawon ku nggih Nabi niku kayak wonten Pak Samyo teng ngaji nggih wonten tiyang sakit nyengiti Kanjeng Nabi pun nuweni niku Mbah napa mboten napa. Aku iki Nabi kok dhewe ra iso ngoten niku. Niku yo jawabane tekan niku. Nah menungso niku kadene namung nggih kan tepo slira Pak mboten iso nek niku sak kuat tenaga kaya sing dingendikake Ustaz niku. Namung ngoten ya. Terima kasih. Niki ada pertanyaan terkait sabar, bahwa Nabi tidak bisa ditiru. Nah, justru Nabi itu adalah sosok yang harus kita tiru, karena makna di antara mana wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu la matsbu'a bihaqqin. Hanya saja Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian harus plek seperti beliau, ya memang kapasitas keimanan kita tidak sejajar. Nah, kita berada jauh di bawah beliau sallallahu alaihi wasallam. Tetapi untuk menampilkan kesabaran, budi pekerti, itu adalah bagian dari ikhtiar kita untuk mewujudkan akhlak yang baik. Jadi yang penting bagaimana kita punya ikhtiar maksimal. Artinya apa? Kalau kita paham, udah boleh marah ya jangan marah. Karena sebenarnya kita sudah paham, orang oleh nesu saja nih. Neng yo kemudian kalah karo mantep, kalah karo marep. Maka dalam posisi ini Al-Qur'an ngendika ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu. Sabarlah, tetap sabar dan terus bersabar. Jadi sabar itu ternyata tidak ada batasnya. Satu-satunya batas yang kita boleh marah kalau larangan Allah dilanggar. Artinya itu dalam konteks yang terkait dengan hal tersebut. Kalau konteksnya adalah kita yang dizolimi, maka hendaknya kita bersabar. Memang kalau harus seperti Rasulullah, kita levelnya tidak sama dengan beliau, tetapi hendaknya kita ikhtiar untuk mewujudkan itu. Ngoten nggih. Ngomongin musuhnya itu nggak boleh Pak. Kalau umpamanya saya tanam padi, sini sama nanam brambang, itu kan nyemprot niku gak suket. Nggih. Lah tandure kena niku ya meneng mau sabar apa kula omongi niku sing gadah. Brambang niku nggih marai mangkal. Oh ya. Kalau itu sebenarnya bisa dikomunikasikan karena insya Allah tidak sengaja nggih. Bisa dikomunikasikan kalau tanamannya berbeda. Insya Allah kalau bisa memilih bahasa yang baik dan timing yang tepat tidak apa-apa. Tapi kalau bahasanya mungkin lagi rodo kurang tepat, timingnya juga kurang pas, lagi kesel, diomongi, leh mau nyemproti brambang marahi pariku do mati, piye? Nah, mah kisru. Maka butuh timing yang tepat, waktu yang tepat. Nah,
Jadi pas ngobrol ngopi bareng misalnya, sik nandur brambang niku jenengan nggih. Oh, anu iki ngapurane yo. Ketoke kena semprotane nggonmu sesuk tulung mulai nyemprot rada. Nah, minggir sithik. Oh nggih nggih insyaallah ngaten. Nek beda nek karo dengan bahasa yang lebih santai, dengan waktu yang lebih rileks, itu disampaikan tidak apa-apa. Karena memang nyuwun sewu tentu menyampaikannya memilih bahasa yang tepat dan waktu yang tepat. Karena kalau bahasanya tepat, waktunya tidak tepat, ini problem juga. Waktunya tepat, bahasanya tidak tepat juga problem. Karena ada kalanya kita punya niat baik, tetapi ternyata suasana hati lagi tidak baik. Jangan pakai WA, karena WA itu bahasa tulisan itu beda dengan bahasa lisan. Bisa jadi emosi kita pada saat menulis itu sudah dengan bahasa yang lembut. Nah, sudah mengatakan kata-kata yang lembut, tapi yang baca kan lagi marah, dibaca dengan emosi. Nah, maka nadanya jadi emosi. Pak nyuwun tulung le nyemprot brambang ojo ngenangi pariku. Itu kita sudah menggunakan bahasa kita. Pak nyuwun tulung anggenipun nyemprot brambang ojo ngenangi pariku. Tapi dia yang baca lagi marah. Pak nyuwun tulung le nyemprot brambang. Kan beda kan? Tulisannya sama tapi cara bacanya beda. Itu menimbulkan masalah. Maka kalau menyelesaikan masalah jangan lewat sosial media dengan bahasa tulisan. Ini rawan, masalah tidak akan selesai. Lebih baik dengan bahasa lisan yang bisa melihat kita tersenyum, melihat kita sumringah, melihat kita tutur katanya itu bisa lebih nyaman. Nek nggo tulisan, nek le maca pas nesu nadane nesu, le maca pas seneng nadane seneng. Jadi begitu Pak nggih. Hanya pemilihan medianya tepat, bahasanya tepat, waktunya tepat. Wallahu a'lam bishawab. Nanti lebih lanjut bisa konsultasi sama Pak Ihsan. Beliau insya Allah termasuk mendalami guru BK. BK Pak ya? Oh betul. Ya, yang mampu problem solving. Saya secara pribadi itu sering konsultasi sama beliau untuk problem solving. Beliau memberikan, jadi nyun sewu saya secara pribadi itu juga sering meminta wawarah dari para senior saya. Kalau dalam masalah hafalan mungkin saya lebih banyak hafalannya ya. Dalam masalah hadis mungkin hafalan hadis saya lebih banyak, tapi dari sisi pengalaman dalam menyelesaikan masalah, pengalaman saya tidak seberapa. Maka memang dalam masalah seperti itu perlu dikonsultasikan sama yang lebih berpengalaman. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Subhanakallahumma. Oh ada, monggo. Menawi mau surat ikhlas kami kedodo menika dipun jamin istana surga. Menika kados pundi cak-caknipun anggenipun ngetrapaken. Nggih. Terima kasih. Ini tidak ada ketentuan khusus, waktunya bebas kapan saja. Yang penting dalam posisi ya, bukan satu kesempatan. Ya, yang penting tidak nyun sewu dalam kondisi berhadas besar. Menawi jenengan karo tandur ya oleh. Kan boleh itu. Yang penting tidak berhadas besar. Dalam posisi misalnya jenengan kalau tukang kayu karo nopo masah. Kalau tukang batu sama udak-udak ya boleh. Jadi bebas. Bahkan jenengan amalkan 10 kali juga boleh. Sudah meneh, sudah baleni meneh. Nah, begitu Pak nggih. Ini waktunya bebas. Selama dalil itu mutlak, maka kita tempatkan mutlak. Kecuali dalil itu khusus, maka baru ditempatkan khusus. Begitu? Wallahu a'lam bishawab. Tidak pagi sore enggak? Ya? Tidak pagi 10 sore 10 enggak? Ya monggo bebas. Karena ini mutlak. Ya, jadi tidak, kecuali kalau misalnya ada diikat dengan kata pagi atau diikat dengan kata sore, ini tidak diikat, berarti mutlak, bisa kapan saja. Allah alam bishawab. Mangkat teng masjid maos, tali mantuk perundalan maos itu bisa. Oh, boleh. Yang penting tidak sedang berhadas besar. Nah, ya. Kalau yang hadas kecil itu masih boleh. Jadi membaca Al-Quran itu sunnah wudu.
tidak wajib. Nah, yang saya maksud berhadas niku contohnya junub. Nah, ini tidak boleh. Tapi kalau posisi tidak berhadas besar itu masih boleh. Tentu kalau keutamaan lebih utama pada saat tersebut dengan bersuci. Itu masalah lebih utama karena ada sunnah Nabi bersuci. Tapi kalau tidak bersuci kita tidak dilarang. Toh tidak menyentuh Al-Quran. Jangan membacanya tidak menyentuh Al-Quran toh. Ya, hafalan. Nah, sehingga kalau untuk hafalan itu lebih fleksibel. Allah alam bisawab. Cukup? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.